Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata ya, yaitu pengimasan pendidikan guru penggerak. Nah, di sini yang telah saya lakukan kegiatan di pertama di bulan November di SMK 19. Tugas kami selanjutnya yaitu penjelasan kepada Bapak dan Ibu. Bukan berarti menggurui ya. Di sini saya berbagi pengalaman yang saya dapatkan di sana untuk diagendakan atau dilaksanakan di sekolah, di kelas. Di lingkup terkecil kan kita ada di kelas ya, karena kan kita mengajar. Terus kemudian di lingkungan sekolah. Nah, nanti saya akan tayangkan kegiatan yang telah saya laksanakan di kelas. Tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu dan mungkin lebih berpengalaman dari saya ya tentang membuat keyakinan itu sendiri. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu amati dulu kegiatannya, nanti bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu bersama peserta didik. Bapak dan Ibu, saya skip dulu ya tentang keyakinan kelas, karena di sini kita akan membuat dua kegiatan, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa sih segitiga restitusi itu. Di sini saya bahas dulu yang keyakinan kelas tadi ya, Bapak dan Ibu. Menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi pembelajarannya mudah dipahami dan mudah dimengerti ya oleh anak-anak. Selanjutnya tujuannya pertama yaitu melibatkan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan, yaitu kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terus menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Selanjutnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tolak ukurnya yaitu menjadikan suasana kelas yang kondusif untuk belajar, pembelajaran yang menyenangkan, dan tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik. Nah, langkah-langkah yang kita laksanakan di dalam kelas ya, Bapak Ibu biasanya di kelas juga punya kesepakatan kelas kan ya. Nah, di situ kita buat keyakinan kelas, dikelompokkan anak-anak. Bapak Ibu menerangkan terlebih dahulu, menjelaskan bagaimana sih kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini anak berdiskusi menyampaikan kesepakatan kelas yang akan mereka ajukan itu apa aja. Nah, ini kegiatannya ya, Bapak dan Ibu. Mereka saling berpendapat, berdiskusi, dan tiap kelompok biasanya juga berbeda. Nah, nanti selanjutnya mereka akan presentasi, kemudian menyampaikan ide dari kelompok ini apa. Yang terbanyak yang disepakati terjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama gitu. Misal tidak ada bully di antara kita semua gitu. Jadi kesepakatan keyakinan kelasnya tidak ada bully, terus hadir tepat waktu, terus dan tidak ngobrol atau berbicara saat jam pelajaran. Itu akan jadi keyakinan kelas mereka, dan nanti konsekuensinya apa jika mereka melanggar. Nah, nanti dia sendiri
sebelum tahu tentang budaya positif ini, kadang saya suka kamu nggak mengerjakan PR gitu. Apa kita langsung kadang main pikir, oh kamu harus nulis ini gitu. Sebenarnya itu tidak baik ya untuk kedepannya, apalagi yang hubungan fisik itu karena apa? Mereka akan trauma seumur hidup. Oh dulu kan galak sekali, atau dulu kan begini sama saya gitu. Tapi dengan keyakinan kelas, mereka akan menentukan sendiri nih apa yang harus saya lakukan biar saya bisa disiplin atau berkomitmen dengan keyakinan yang sudah saya buat. Jadi apa ya, menghukum tapi dengan yang positif gitu. Kalau kan ada tuh hukuman negatif, contohnya yang main fisik seperti itu. Nah itu terekam apa ya terekam dalam otak anak sampai di kemudian hari kayak gitu. Jelasnya kepada ibu nanti di kelas bapak ibu juga bisa melaksanakan kegiatan seperti ini anak-anak biar membuat keyakinan kelas dan kesepakatan tetap komitmen mereka dengan keyakinan yang sudah dihasilkan. Di akhir ini mereka menyimpulkan terus penandatanganan. Nah di sini kemarin saya yang menandatangani mewakili boleh nggak sih ibu setiap anak tentu saja boleh karena itu kesepakatan bersama. Boleh juga dengan jempol atau apa, banyak variasi yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan anak itu akan tertib ya bu, bapak. Jadi saat mereka belajar kok berisik gitu, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita bilang bersama. Jadi nanti mereka akan sadar dengan sendirinya tanpa kita beri hukuman yang negatif atau hukuman yang kamu lari ke kamar gitu, kamu harus apa membersihkan kamar mandi ya. Jadi kita membaca itu. Terima kasih. Ada pertanyaan bapak dan ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mungkin yang sudah paparkan sudah sangat jelas buat saya. Ini pertanyaan saya nanti mungkin apa itu ya. Saya tahu tuh metodenya bagaimana untuk di kelas 1 menerapkan kesepakatan ya. Menerapkannya kan anak-anak yang sudah besar dan mandiri ya. Nah untuk kelas 1 mungkin kan kalau kelas 1 tuh kendalanya masih banyak yang belum bisa menulis dengan lancar, atau nulisnya juga kadang masih kurang-kurang hurufnya ya bapak dan ibu. Jadi nanti kalau di kelas 2 mungkin dikelompokkan bersama dulu. Setelah itu apa nih kelompok kamu hadir tepat waktu atau enggak dikasih tulisan-tulisan yang sudah ada bu, misal pilihan nih kan ada hadir tepat waktu, tidak ngobrol atau apa gitu. Nanti kelompok itu memilih yang mana gitu untuk memudahkan mereka dalam mengkomunikasikan kepada kita kayak gitu. Nah boleh nggak sih kita bikin pakai jam dan hadir tepat waktu disimbolkan dengan gambar jam seperti itu. Terus tidak boleh makan saat jam pelajaran disimbolkan dengan, nanti anak-anak akan tahu karena kita menyampaikan dengan anak kelas 1 itu kan mereka belum mandiri ya, tapi ya ajarin mereka aja untuk memilih dengan simbol-simbol atau apa seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan Pak. Terima kasih Ibu, jadi habis penjelasannya. Jadi yang kita harapkan kepada Bapak dan Ibu kalau yang itu penataan buat kita, Bapak dan Ibu men-share lagi ya, memberikan ilmu lagi kepada teman-teman. Jangan merasa diri kita itu paling, saya terutama yang sudah tua, mungkin besok juga pensiun, saya justru bermanfaat buat saya. Cuma yang saya tanyakan di sini Bu, apa ini juga berlaku untuk pelajaran video karena kebetulan saya nggak ada video. Terima kasih. Bisa ya guru mapel, misal kita membuat aturan di dalam praktek berolahraga, misal harus berpakaian lengkap seperti itu, terus hadir tepat waktu kan biasanya pergantian jam itu mereka ada yang masih
Oka itu misalnya. Oke, terima kasih. Kira-kira sudah cukup ya 2 pertanyaan. Kita selanjutnya ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Jadi kita akan paparkan kemarin siang. Lanjut. Ini kemarin saya melaksanakan penerapan segitiga restitusi di kelas, yaitu penanganan anak jika mengalami masalah. Mungkin kalau di SMP itu seperti bimbingan dan konseling ya. Kemudian mereka saling membuli atau saling fisik ya, kayak di percakapan tadi dijelaskan kamu kenapa, kayak gitu. Saya dikatain ini bu, dikatain teman, saya malu. Lantas apa yang kamu lakukan? Ya saya balas lah, kayak gitu. Terus saya balas, saya lempar bukunya. Dan di situ apa kamu puas dengan hanya seperti itu dengan orang baik? Ternyata dia juga merasa tidak puas, karena dia merasa tidak puas, bukan berarti tidak puas ini ya, dia tidak puas karena dia juga berarti dia salah dong membalas dengan perbuatan yang sama kurang baiknya gitu. Terus lantas apa yang akan dia lakukan akan dengan keadaan ini? Dia ingin lebih menghargai satu sama lain, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi dia menyelesaikan masalah sendiri, bukan jadi dia kita cari, kita panci untuk menyelesaikan sikap-sikap dia, biar dia lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat dan menyelesaikannya sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya sih kadang saya juga ya, karena saya juga yang kegiatan ini budaya positif itu bagaimana sih kita segitiga restitusi itu yang bagaimana sih. Saya juga kalau ada anak berantem, udah sini kamu siapa yang ini gitu kan, nah udah sampai dihukum lah atau apa kayak gitu. Tapi dengan adanya seperti itu kita jadi tahu karena menyelesaikan masalah sendirian, terus bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, dan kemudian dia menyimpulkan sendiri apa sih yang harus saya lakukan ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini seperti itu merupakan pilihan ya. Nah di sini yang saya bilang tadi, kalau hukuman itu kadang sifatnya ada negatif, tapi kalau restitusi itu diharapkan sebenarnya positif seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus hukum itu harus menyatakan terus. Dia kalau anaknya fisiknya kuat, kan ada kan yang anaknya fisiknya lemah, tahu-tahu atau apa itu juga tidak baik buat kita gitu. Jadi lakukanlah
budaya yang positif agar anak tidak trauma di masa yang akan datang gitu. Dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat terhadap teman-temannya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi ya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi ya tadi sudah tahu dia bukti di kasus kita kan pasti banyak ya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu temui di lapangan ya, ibaratnya di dalam kelas Bapak Ibu sendiri. Misal anak tidak memakai seragam lengkap pas hari Senin gitu, misal topiknya nggak ada gitu, apakah langsung dihukum hari itu juga? Kan tidak, pasti kan diberi peringatan atau kita tanya dulu kenapa nggak bawa topinya kemana kayak gitu. Baru minggu kedua kok masih seperti itu lagi gitu kan, seperti itu. Jadi komitmen apa yang dia buat untuk memperbaiki, mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa kita menghukum dengan hukuman yang membuat dia ada berat dan negatif di mata dia seperti itu. Misal tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR sekali, kita tanya dulu nih, apakah tidur jam berapa, saya akan seperti ini terus kan dulu ya, tapi anak berubah. Tapi benar kita menjaga kamu jangan mengerjakan PR, sekarang kamu lari dari lapangan atau sekarang kamu bersih itu sudah tidak seperti itu lagi ya kepada ibu. Oke, terima kasih untuk yang ini. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya agak tertinggal ya. Tolong dijelasin lagi tentang restitusi, karena rada-rada mirip namanya sama yang lain. Terus yang kedua itu apakah dia mirip dengan kesepakatan kelas? Apakah sama gitu dengan kesepakatan kelas? Kalau misalnya dia tadi BP gitu, seperti BP berarti kan per personal, per orang kan? Bagaimana kalau kasusnya ini dia bergerombol, apakah kita juga penanganannya satu persatu atau langsung? Menarik ya, Ibu Linda. Nah, di sini restitusi itu kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak serta-merta saat mereka melakukan kesalahan dan kamu akan ini gitu. Padahal kita harus gali dulu kenapa gitu. Terus kita kasih motivasi bagaimana apa yang harus apakah kamu kalau sudah berubah ini kamu puas kayak gitu. Terus bagaimana memperbaiki keadaan yang seperti ini. Nah, kita lihat nih kasusnya. Kalau kasusnya itu pribadi ya secara personal. Kalau untuk kelompok ya kalau ada keributan atau apa kayak gitu ya kita selesaikan bareng-bareng dengan yang sama-sama bermasalah itu. Jadi kita sama-sama kuat karakternya untuk menyelesaikan, menemukan apa namanya ya kesalahan mereka, terus memperbaikinya dengan karakter yang lebih kuat bagaimana sehingga tidak berulang. Nah, untuk yang masalah kayak kelas itu Ibu bersama-sama ya Bu Indah di dalam kelas untuk seperti kesepakatan. Nah, setelah jadi sepakat meyakini dan jika ada sesuatu hal yang jadi berkesinambungan gitu dari kesepakatan mereka membentuk keyakinan, ada keyakinan tapi kalau keyakinan itu kan bersama secara keseluruhan. Kalau institusi ini ya lebih mengarah ke personal ya Bu. Oke ya, kepada Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah jelas mungkin kiranya sudah cukup ya. Demikian kegiatan saya, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kita sama-sama saling berbagi dan saling juga banyak belajar. Belajarnya kita siapa sih? Ya belajarnya kita adalah dari anak-anak. Dan anak-anak dari berbagai macam karakter
di rumah atau yang lain. Jadi kita jadi tahu kelas itu ada masalah apa, di kelas saya ada masalah apa, kita belajar penanganan agar menciptanya pembelajaran yang lebih baik dan budaya yang berbudaya positif. Oke, demikian. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq